Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saudara siap menerima firman Allah? Amin. Katakan, iman menaklukkan dunia. Umat Tuhan, ketika kita berbicara soal iman, maka ada iman yang lemah, ada iman yang kokoh. Dan hari ini saya ingin sampaikan kepada kita kunci, the key, the secret of the strong faith. Kunci iman yang kuat, rahasia iman yang kuat. Iman kita bukan pada kita, tetapi iman kepada Tuhan. Katakan, sumber iman saya adalah Tuhan. Saudara mesti tahu, saya tidak beriman kepada iman saya, tapi saya beriman kepada imannya Tuhan. Mazmur 78 ayat 41 berkata, berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Umat Tuhan, kata mencobai Allah sama dengan tidak percaya, sama dengan meragukan, sama dengan mencurigai. Orang bisa membatasi Tuhan, mencobai Tuhan karena apa yang orang lain katakan, atau doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran palsu yang tidak percaya kelepasan, kesembuhan, tidak percaya kasih karunia yang berlimpah-limpah. Itu sudah menyusup masuk ke dalam gereja, sehingga gereja berpikiran humanis, sosial oke. Oke, rumah sakit, dokter. Mereka hanya mempercayai sampai pada tataran itu saja. Tapi kalau bicara soal Tuhan bisa memberikan jantung yang baru, paru-paru yang baru, membuka kandungan, mentabalkan isi dompet, orang tidak mempercayai. Tapi saya yakin bahwa Anda yang mendengar ini, Anda adalah pelaku firman. Amen. Kita belajar dari bangsa Israel, mencoba Tuhan. Dan banyak hari ini orang-orang yang tidak percaya baik Tuhan. Karena itu jangan batasi apa yang bisa Tuhan lakukan. God can do anything. Haleluya. Tuhan dapat melakukan apa saja. Amen. Karena itu Matius pasal 9 ayat 28 sampai 33 ayat ini berkata begini. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab bilang apa? 2, 3, come on. Ya Tuhan, aku percaya, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah menurut imanmu. Bukan jadilah menurut dokter ahli. Bukan jadi menurut dukun, bukan jadi menurut yang lain, tapi jadi menurut apa? Imanmu. Tapi iman yang datang kepada orang buta ini berasal dari sumber. Karena Yesus berkata, percayakah engkau aku dapat melakukannya? Dan mereka katakan, percaya. Ayat yang ke-30, maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Maka terbukalah mata mereka. Perhatikan, Yesus tidak berkata, apakah kamu percaya bahwa kamu dapat melihat? Tapi apakah kamu percaya, aku dapat melakukan ini? Pagi ini pertanyaan, hari ini pertanyaan dapat diberikan kepada saudara. Percayakah Yesus dapat memberi solusi untuk persoalan saudara? Percayakah Yesus dapat mewujudkan impian saudara? Percayakah Yesus dapat mengubah nasib saudara? Yang sakit, percaya Yesus menyembuhkan engkau. Yang rabun di mata, yang rabun, gangguan di telinga saudara yang kasih. Bahkan yang tulis sebelah di bagian kiri, saya perintahkan dalam nama Yesus, dengar. Saudaraku yang kasih, Yesus mengajarkan kepada kita untuk memiliki iman yang aktif. Kita tidak membiarkan sekedar agamawi
dengan menyanyikan beberapa lagu-lagu pujian yang mengindikasikan kita orang beragama, tapi Yesus ingin supaya kita mewujudkan kehidupannya di dalam Dia. Amin. Sebagaimana Yesus hidup di dunia, demikian pula VLC hidup. Haleluya. Sebagaimana Yesus hidup di dunia, Anda pun hidup. Amin. Itu yang Yesus inginkan. Percayakah 2021, 2031 tahun percepatan dan peningkatan supernatural? Yes, I do. Jawab itu, yes I do. Percayakah Anda bahwa 2021, 2031 tahun percepatan dan peningkatan supernatural? Yes I do. Yes I do. Percayakah Anda bahwa 4 legasi Tuhan bisa mewujudkan lewat saya dan saudara? Yang pertama, saudara, percayakah Anda bahwa Kupang Wise, pendidikan standar internasional bisa terjadi? Amin. Pendidikan yang standar internasional, saya deklarasi mulai 25 tahun ke atas IAB tidak lagi mengajarkan secara nasional. Kita akan rubah menjadi sekolah standar internasional, bernapas dalam bahasa Inggris, cuci WC dalam bahasa Inggris. Haleluya, menyelesaikan matematika dalam bahasa Inggris. Saya perintahkan guru-guru upgrade. Amin. Dan kita akan segera mendelegasikan tugas-tugas di dalam Kupang Wise. Amin. Saudara percaya kita sedang membangun sebuah pendidikan yang membuat orang bijaksana? Yang kedua, saudara, next, come on. Kupang Healthy, Public Hospital, and House of Acupuncture. Kupang Sehat, Rumah Sakit Umum Daerah Victoria Community, dan Rumah Sakit Acupuncture. Percaya, katakan. Sudah ada modalnya. Sudah ada sekarang. Kita lagi persiapkan, rumahnya sudah ada, semua orangnya anak saya sendiri, saudara kekasih, dan beberapa dokter-dokter muda yang ada, saudara. Amin. Calonkan saudara punya anak-anak jadi dokter, amin. Calonkan jadi akpol, saya ambil bagian saudara dalam nama Yesus. Amin. Dalam masa hidup ini saya ingin wujudkan legasi. Legasi itu sebuah impian masa depan bagi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Yang ketiga, percayakah Anda bahwa Kupang Prosperity, Kingdom Business Impact, yaitu Kupang Makmur, dampak bisnis kerajaan Allah? Saya tidak berbicara soal ekonomi atau matematika dari dunia ini. Saya sedang berbicara ekonomi kerajaan Allah. Ekonomi kerajaan Allah didrive dengan kemurahan hati. Dan saya deklarasi tahun ini kita tembus memberi makan, atau dapur kota akan punya persiapan 1 minggu 1000 paket tembus dalam nama Yesus. Percaya saudara? Percaya. Hanya percaya. Katakan hanya percaya. Ketika engkau percaya, mesin kerajaan Allah akan bekerja bagian kau. Kita akan mulai. Kita akan bikin sentra-sentra di 6 kecamatan. Kita akan bikin. Itu pelayanan saudara. Saudara lakukan itu. Karena kecapean, saudara, kakak hari Minggu besok bisa datang. Terlalu capek, oke, buka lain. Haleluya. Kenapa tidak? Kita tidak punya alasan. Kita akan memberkati dengan kemakmuran kota ini. Haleluya. Makanya support TB Mart, saudara yang kasih. Saya lihat ada posting saya, posting susu, posting coklat itu. Saudara, ayo datang support, saudara yang kasih. Bayangkan kita ratusan orang kalau datang belanja di sana, saudara yang kasih. Kita punya keuangan yang cukup, keuntungan yang luar biasa. Bisa bayar listrik saudara. Bisa fasilitasi semua yang ada. Ini nanti saya akan ganti, saudara, ini akan ganti, saudara. Saudara percaya kita punya LCD yang besar? Tembus keliling, saudara, sampai saudara masuk ke WC sampai di muka kamar sana. Kita semua akan, dan kita sedang juga mensupport gereja-gereja yang sedang membangun. Haleluya. Kemarin kita sudah gambar sebuah gereja yang baik. Kita sudah beri investasi, dan ada orang yang sudah telepon minta ketua panitia punya nama, kita sudah kasih dan mereka sudah mulai lobby. Haleluya. Dan mereka bilang, Bapak datang KKR, Bapak biasa KKR, Bapak sebenarnya belakang saja. Saudara, Kupang Prosper. Coba pegang tangan saudara. Saya makmur di kota ini. Katakan, saya makmur di kota ini. Yang keempat, Kupang Go, mission, discipleship, misi dan pemuritan. Minggu depan saya akan keluarkan sebuah video yang tadi saudara sudah lihat. Kita seperti macan yang lapar akan jiwa-jiwa. Kemana kita terkam, haleluya. Amin. Jiwa-jiwa. Saudara mesti menangkan mereka. Kita tidak boleh pernah membiarkan satu jiwa pun lewat. Sampai terpuruk tanya, lu sudah siap mati atau belum?
Paling tidak kita pertanyaan itu pasti semua orang akan grogi untuk menjawabnya. Dan kesempatan Anda bisa bersaksi. Oke, katakan 4 legasi kami akan wujudkan dalam dekade 2021. 2031. Melalui saya, katakan. Yes. Nah, umat Tuhan, iman kita bukan pada iman kita. Iman kita ada di dalam, dikatakan iman saya ada dalam Yesus. Markus 9 ayat 22-23. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api. Ataupun ke dalam air. Untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuah sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus. Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil. Ganti nama saudara. Tidak ada yang mustahil. Yes. Yesus bilang, bukan saya yang dapat. Sekarang dia ingin melibatkan iman orang lain kepada kesanggupannya. Di sini Yesus tidak melakukan atau meletakkan tanggung jawab pada orang yang percaya. Ayat tersebut mengatakan segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya, yaitu dari dirinya itu sendiri. Yesus men-sharekan kekuatannya, powernya untuk orang yang percaya kepadanya mendapatkan porsi yang ada padanya, bahkan yang jauh lebih hebat yang Yesus bisa lakukan. Makanya dia bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus sedang menghubungkan iman orang ini, menghubungkan imanmu yang kecil itu kepadaku. Ini bukan tentang imanmu, tapi siapa imanmu? Katakan, Yesus pokok iman saya. Katakan, ya, bukan bagaimana imanmu, tapi siapa imanmu? Karena dikatakan segala sesuatu mungkin. Seperti Rasul Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Aku hidup di dalam iman kepada anak Allah yang menyerahkan dirinya untuk aku. Yang menyerahkan apa? Dirinya untuk aku. Saudara lihat, Paulus membawa imannya kepada pribadi Kristus. Dia tahu. Jadi ketika kita melihat situasi, jangan tanyakan apakah kita dapat mempercayai Tuhan untuk ini. Tetapi apakah Yesus dapat mempercayai? Apakah Yesus dapat mempercayai Tuhan untuk hal ini? Dengan kata lain, Yesus mengantarkan kita untuk memiliki imannya Allah. Have faith of God. Imannya Tuhan. Ketika kita melihat bahwa kesanggupan Yesus di backup oleh Allah, disupport karena kesatuan Trinitas itu, maka saudara yang kasih, kita punya dasar yang kuat karena iman kita bukan kepada doktrin atau nabi dan rasul tertentu, tapi iman kita kepada Allah yang adalah sumber iman itu. Allah pencipta iman itu, saudara yang kasih, atau pemilik iman itu. Ketika kita berada di bawah hukum Taurat, iman kita tidak akan kerja. Iman hanya bekerja ketika kita beroperasi dalam anugerah. Ketika Anda mengoperasikan, saya mau buat ini untuk Tuhan, saya mau buat ini untuk Tuhan dan kekuatanmu sendiri, saya mau memperbaiki hidup saya dan kekuatanku sendiri, maka iman tidak akan bekerja. Tapi ketika Anda katakan oleh kasih karunia, katakan oleh kasih karunia, saya mengoperasikan iman saya. Katakan, ketika Anda mengoperasikan imanmu oleh kasih karunia, segala perkara mungkin bagi orang yang percaya. Umat Tuhan, di dalam beberapa ayat di Roma pasal yang ke-4 dikatakan 13, sebab bukan hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Keturunan Abraham, katakan amin. Bahwa keturunannya akan memiliki apa? Keturunannya akan memiliki apa? Dunia. Tetapi bukan karena berdasarkan, bukan
Tetapi karena kebenaran berdasarkan apa? Iman. Kita akan katakan, saya mewarisi dunia karena kebenaran oleh iman. Bukan karena tuan tanah, tapi karena iman. Saudara sudah tahu, saya sudah bagikan apa itu dunia, menaklukkan dunia, menguasai dunia, memanage dunia, menikmati apa yang dalam dunia ini, dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera, dikenyangkan dengan umur yang panjang, melihat keturunan kita menjadi berkat di dunia ini. Haleluya. Itu janji Abraham. Tetapi kebenaran berdasarkan iman. Ayat 14, sebab jika mereka yang mengharapkannya di hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Jadi mewarisi semua janji, katakan saya pewaris berdasarkan iman. Ada lagu yang segera akan diluncurkan, aku pewaris. Ibu Messi sudah tulis kemarin, saudara kasih. Dan sementara persiapkan lagi, Yesus kakak sulung. Haleluya. Banyak ide-ide, saya khotbah Ibu Messi tulis lagu, saudara. Nanti kalau sudah lagunya sudah viral, tidak pakai bayar, saudara. Nah, saudara yang kasih, lihat. Katakan, saya pewaris dari janji Allah. Come on. Ketika kita mempercayai kesembuhan, kesembuhan menjadi milik saudara. Pewaris yang paling utama bukan emas, perak, bukan harta, jabatan, kedudukan, tapi pewaris yang utama adalah kesembuhan. Kalau Anda tidak perlu kesembuhan, Anda perlu kesehatan. Amin. Katakan kesembuhan dan kesehatan, warisan saya dari Tuhan. Katakan. Jangan duduk dan mulai menghayal sudah 50-60 tahun dan mulai beta ini semua pensiun karena beta sudah sakit-sakit, suka mimpi jahat, suka ini, suka itu. Jangan lakukan itu karena malaikat akan frustrasi. Jangankan malaikat yang frustrasi, orang di sekitar, bunga yang mendengar engkau keluh kesah, dia akan stres. Jangan. Saya beriman dan percaya bahwa saya akan menyelesaikan hidup ini tanpa mesti mati. Tidak ada yang bilang amin untuk saya, nggak apa-apa, saya beriman sendiri saja. Saya percaya Anda menyelesaikan hidupmu dan aku menyelesaikan hidupku tanpa mati dengan penyakit. Amin. Bila perlu ada pesta-pesta, ada nikmati, lalu saudara, saya akan pulang dulu ya. Lalu duduk, minum aqua, bye-bye, see you next time. Wah, saudara kenapa tidak menghayal begitu? Ada yang mengerikan. Betanin kalau jalan, kalau kena giling kereta api di Soe, bayangkan saudara. Kapan ada kereta api di Soe? Kalau menghayal kayak liar begitu tuh orang suka. Mungkin saudara pernah tahu begitu mungkin ya. Jangan. Mengimani dan memperkatakan yang baik. Saya selalu katakan tiap hari, termasuk tadi pagi saya katakan, saya dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan, saya dikejar oleh berkat, umur panjang ditawarkan kepada saya, kemuliaan diberikan kepada saya. Haleluya. Saya terus naik dan bukan turun. Haleluya. Dari dalam kegelapan hidup saya terang ajaib muncul. Amin. Saudara yang kasih, ini semua dilakukan. Jangan mengintimidasi dirimu sendiri. Anda boleh mendapatkan intimidasi roh jahat, setan dan iblis. Tapi sejauh engkau percaya dengan Tuhan, dunia tidak dapat menaklukkan engkau. Sebaliknya, dunia ditaklukkan di bawah kaki saudara. Tuhan berjanji untuk kita. Ini kebenaran berdasarkan iman. Iman kepada kebenaran. Kebenaran bisa berfungsi kalau Anda beriman atasnya. Seperti mobil yang mewah, kalau Anda tidak pernah mendrive, menggunakannya, Anda hanya mendapatkan sebuah khayalan dan cerita tentang kekuatan sebuah kendaraan. Nah, ada suara yang berkata kamu belum cukup kuat iman, belum cukup hafal ayat Alkitab, belum cukup berdoa, belum cukup memberi. Ingat tempo hari waktu kamu lakukan kejahatan-kejahatan, ingat waktu kamu lakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Oh, ada suara yang selalu bilang, kamu belum jadi orang benar. Makanya pewaris itu salah satu, aku orang benarnya Allah. Katakan, aku orang benarnya Allah dalam Kristus. Amin. Tiap kali seperti itu. Orang benar yang suka boto-boto, orang benar yang suka menggerutu, orang benar yang suka berbicara kesalahan orang lain. Sebelum berbicara kesalahan orang, katakan, saya orang benar. Yang jengkel dengan dia, saudara. Lama-lama jengkel yang dia hilang, tinggal yang benar. Kalau kamu mengakui apa adanya kamu, kebenaran akan memerdekakan engkau. Itu dia. Jangan
kita mulai menilai diri kita sendiri berdasarkan apa yang kita tahu tentang diri kita. Daripada memikirkan kebaikan, alih-alih memikirkan kesalahan kita, lebih baik kita pikirkan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan saudara. Kalau Tuhan tidak hitung berarti nol. Karena nol kesalahan kita, maka Tuhan tidak pernah tahu kita bersalah. Karena ada orang yang menjadi salah. Karena saya dan saudara, Yesus namanya. Karena itu jangan sia-siakan. Amin. Gunakan itu. Latih mental saudara. Latih alam bawah saudara-saudara dengan memperkatakan perkataan-perkataan kebenaran. Menempatkan mata Anda pada Yesus, menempatkan mata pada diri sendiri akan membuat Anda melakukan Taurat dengan usaha. Karena saya masih kurang. Daging tidak pernah yang baik. Roma 7 berkata, pada saat aku ingin yang baik, yang jahat sudah datang. Pada saat aku mengampuni, kebencian datang. Pada saat aku ingin memberi, khawatir dan kikir menyerang. Pada saat aku ingin melangkah bersaksi, rasa takut ditolak. Dengan kekuatan kamu sendiri selalu gagal. Tapi anugerah adalah kekuatan untuk memampukan kita. Nah, itu harus kita lakukan. Jadi saat kita menempatkan diri kita di bawah Taurat, iman tidak dapat beroperasi. Yang mengerti katakan yes. Semua tentang kesetiaan Tuhan, bukan kesetiaan kita. Katakan, kalau sampai hari ini saya masih hidup karena kesetiaan Tuhan. Come on. Ya. Saudara lihat pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dikatakan kasut di kaki mereka pun tidak lusuh. Bayangkan sepatu merek apa yang bisa dipakai 40 tahun. Dan dikatakan tidak ada orang pun yang tergelincir aja tidak ada. 40 tahun jalan tidak ada yang sakit. Itu dengan kata lain tidak ada rematik, tidak ada asam urat. Asam ada di mana saudara? Haleluya. Oh, sudah tahu ya. Ya, paling-paling ketemu dengan ikan di kuali. Amen. Nah, saudara yang kasih, ini yang saudara mesti. Jadi saudara lihat, ingat katakan saudara, kalau Tuhan sudah menyelamatkan saudara, keselamatan itu mencakup sehat walafiat, kemakmuran, keberkatan, tidur di atas degu-degu bed, bisa ngorok saudara yang kasih. Itu dong. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan tidak membawa kita keluar dari Mesir dosa untuk menghukum kita. Jangan pernah mencurigai Tuhan. Di 2022 percaya kebaikan Tuhan selalu mendatangi Anda. Katakan tidak ada curiga pada Tuhan. Katakan. Ya, nggak ada itu. Amin saudara. Hukum Taurat itu tentang perilaku. Tapi kasih karunia adalah perubahan dari kehidupan yang kacau, yang rusak. Dari dosa menjadi benar. Ketika Anda benar, perilakumu akan benar. Tapi kalau perilaku dengan kekuatan Taurat, akan menjadi orang yang munafik. Wah, sudah tahu, sudah hafal ya. Namun saudara, ketika kita mencoba memperbaiki dari kekuatan kita, Roma 7 akan genap bahwa kita tidak mampu. Karena itu mengenal Yesus adalah rahasia iman yang besar. Katakan, mengenal Dia adalah kekuatan saya. Mengenal Yesus adalah kekuatan iman yang besar. Apa saudara kasih? Coba kita lihat. Mengenal Yesus adalah apa? Rahasia. Untuk apa? Rahasia untuk apa? Memiliki iman yang besar. Di dalam Alkitab hanya ada 2 orang. Hanya berapa orang saudara kasih? Di dalam Alkitab ada 2 orang. Saudara kasih, saya mau terangkan di sini. Lihat. Dan nanti saya kasih tahu ada orang yang ketiga. Orang yang pertama adalah perempuan yang dari Sidon dan Tirus. Vero Fenisia. Waktu Yesus bilang, roti tidak baik diberikan kepada anjing. Tetapi perempuan itu berkata, anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh. Yesus kaget. Yesus bilang, hah? Ibu bilang apa? Pulanglah. Maka anakmu sudah sembuh karena imanmu. Dan seketika dia berkata, anjing makan dari remah-remah,
Yesus kaget dengan kata lain. Kesembuhan itu harusnya untuk anak-anak Tuhan, bukan untuk orang kafir. Tapi dia bilang orang kafir ibarat anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh. Ketika dia berkata, Yesus bilang, wow, how great your faith, mother, ibu imanmu besar. Ketika Yesus katakan imanmu besar, seketika itu juga setan keluar dari dapur, setan keluar dari kamar mandi, setan keluar dari kamar tidur anak. Dan orang yang kaget, yang takut setan lari semuanya. Amin saudara. Lalu yang kedua, perwira Kapernaum. Dia utus ajudannya, tolong kasih tahu itu orang yang rambut gondrong di sana. Tolong kasih tahu yang jeans putih di sana. Bilang begini, saya tidak layak masuk di bawah rumahmu. Cuman sampaikan satu kata saja. Katakan satu kata saja. Maka hambaku akan sembuh. Ketika itu disampaikan kepada Yesus. Hah? Dia bilang apa? Dia bilang sampaikan satu kata saja. Just say one word. And then his servant will get healed. Satu kata saja. Katakan satu kata saja. Berapa kata? Satu kata saja. Itu bukan kata cerai, bukan kata mati, bukan kata bangkrut, bukan kata celaka, tapi kata pertolongan Tuhan. Waktu itu juga, katakan pada waktu itu juga. Bujannya atau maaf, hambanya di rumah sembuh pada jam yang sama. Tahukah Anda, orang yang ketiga adalah saya dan saudara. Orang yang ketiga yang iman besar adalah VLC. Adalah Anda yang mendengar berita. Katakan, imanku besar. Karena Yesus. Coba, saudara bisa lepaskan lagi. Saudara. Coba lepaskan lagi. Coba lepaskan lagi. Katakan, imanku besar karena Yesus. Come on. Sudah terlalu lama agama bilang kita tidak layak, kita bukan pastor, kita bukan majelis, kita bukan imam, kita bukan ketua ini. No, kita adalah ahli waris. Haleluya. Ahli waris salah satu. Imannya Yesus diberikan kepada saya dan saudara. Amen. Iman sudah datang, maka Taurat ibarat kepala sekolah. Perwalian itu sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Roh Kudus sudah mengerjakan iman melalui kasih karunia. Kita dapat memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Bahkan ketika kita gagal dan jatuh sekalipun, Allah masih menjawab doa kita. Sekali lagi, saat kita terpuruk, gagal dan jatuh, Tuhan masih menjawab doa saudara dan saya. Satu-satunya perintah bagi orang percaya adalah saling mengasihi. Salah satu cara mengasihi adalah kita saling mendoakan. Dan kita bisa saling mensupport. Saudara, di dalam Kejadian 20 nanti kalau saudara baca ayat 1 sampai 17, penyembuhan pertama dalam Alkitab di mana Abraham berdoa dan Tuhan menyembuhkan Abimelek, istrinya dan budak wanitanya, sehingga mereka dapat memiliki anak. Abraham baru saja berbohong bahwa Sarah yang cantik itu 86 masih cantik, saudara, enggak sih? Adalah adiknya, my sister. Dia baru berbohong habis, lalu menyelesaikan masalahnya dari Abimelek, lalu dia berdoa untuk Abimelek. Istrinya Abimelek dapat anak, semua dalam rumah yang mau melahirkan dapat anak. Saudara lihat, dalam keadaan terpuruk, Tuhan menjawab doa. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Kebanyakan kita dalam keadaan terpuruk tidak berdoa. Malah cari minuman keras, telepon-teleponan, tidur-tiduran, makan-makan. Saudara, saudara, dalam keadaan terpuruk, gunakan iman saudara. Abraham, tokoh besar iman kita, perbuatannya kayak begitu.
Kalau kamu anak Abraham, ikutlah orang tuamu. Haleluya. Kejadian 20 ayat 17-18. Itu artinya apa? Kalau saudara baca nanti di sana, saya tulis begini. Nanti saudara, Kejadian berapa tadi? 20 ayat 17-18. Orang yang tidak layak berdoa untuk orang yang tidak layak. Abraham berdoa agar rahim orang lain terbuka, dan Tuhan membuka rahim. Tuhan membuka rahim istrinya. Berdoa. Karena ketika Anda berdoa dalam keyakinan, dalam keterpurukan saja Anda berdoa, masih Tuhan jawab. Apalagi dalam suasana doa puasa, firman yang luar biasa hari ini. Doakan, doakan, minta. Haleluya, amin. Jangan takut. Ketika Tuhan menjawab engkau, bukan saja engkau diberkati, orang lain juga diberkati. Sudah lihat? Iman adalah mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita. Dan kita sepenuhnya percaya kepada. Bagian yang kedua. Dalam keterpurukan Tuhan menjawab. Para suami rajin berdoa untuk istrimu. Haleluya. Doakan mereka. Sarah itu mandul. Tapi Abraham berdoa. Tuhan buat. Nah sekarang kita lihat ada contoh. Yang lain Hakim-Hakim 1 ayat 19. Iman yang mengetahui bahwa Tuhan menyertai. Bagaimana? Penyertaan Tuhan. Dikatakan dan Tuhan menyertai suku Yehuda. Sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi, ada tetapinya. Apa tetapinya? Coba baca. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah. Sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Aneh. Kalau Tuhan menyertai, kenapa tidak selesai dalam perjalanan? Kok tiba-tiba sudah menang-menang datang di sini, kok kalah? Apa Tuhan pernah kalah? Yehuda tidak dapat menghalau penduduk di lembah bukan karena kereta besi terlalu kuat untuk yang maha kuasa, Elohim, El Shaddai. Tetapi karena dia menolak untuk membantu mereka. Bukan karena Tuhan menolak untuk membantu mereka, tetapi karena keberanian iman mereka gagal ketika mereka melihat kereta-kereta besi itu. Seperti Petrus pada waktu dia melihat badai dan gelombang, dia bilang apa? Celaka aku. Pada waktu angin mulai mengamuk, Petrus bilang, celaka, celaka, celaka. Mulai dari copot dulu, saudara kasih. Copot, terakhir apa? Celaka. Saudara yang kasih, iman yang kuat selalu diuji oleh musuh. Tuhan tidak menguji kekuatan iman saudara. Musuh menguji iman saudara. Dan Tuhan izinkan situasi dan keadaan. Katakan, saat situasi yang buruk dalam hidup saya. Katakan, saat situasi yang buruk dalam hidup saya. Mata saya tetap tertuju kepada Tuhan. Orang Yehuda yang artinya pujian penyembahan, saudara kekasih. Mereka menyembah Tuhan yang hebat, memuji Tuhan. Allahku dahsyat, haleluya, dia maha baik. Tiba-tiba begitu lihat kereta-kereta besi. Kereta besi itu artinya apa? Hal-hal yang tidak mungkin, yang tidak bisa, terlalu keras. Ini orang tua terlalu keras, ini suami terlalu keras, ini istri terlalu keras, ini membantu terlalu keras, ini besan terlalu keras, ini roh terlalu keras, ini obat terlalu keras. Semua yang keras-keras, saudara kekasih, ibarat besi. Semua yang ini anak terlalu keras. Pokoknya semua yang keras itu seperti apa saudara? Besi. Jangan memandang kepada besinya, tapi memandang yang menciptakan besi. Haleluya. Amin. Saudara gue nggak sih? Ketika engkau isi dompetmu sebesar apapun terbatas. Bawa dompet yang besar begini, paling isi berapa? Besar, lebih besar lagi. Orang lain yang angkat. Dan orang lain yang angkat, kamu ditahan dan mereka jalan terus. Tetapi kalau kamu pandang kepada Tuhan, Tuhan belum pernah ditawan. Pernah dia disalibkan, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Amen. Katakan, mataku tertuju kepada Yesus. Katakan, mataku tertuju kepada Yesus. Pakai mataku tertuju kepada Yesus. Jangan pernah melihat kepada kekuatan besi. Haleluya. Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 4. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah dari kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda yang harus maju.
sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Wow. Ini suku siapa lagi saudara yang kasih? Suku Yehuda. Nah, sekarang saudara lihat. Alkitab berkata bahwa ketika mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan bilang suku Yehuda. Tuhan sudah bilang suku Yehuda, ayat 2 dibilang apa lagi? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangan. Ayat berikut dia bilang apa? Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan Yehuda. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kala orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyak. Nah Yehuda saudara tahu dia tentang pujian penyembahan. Tapi udah pujian penyembahan, dia minta Simeon lagi saudara yang kasih datang. Nah kali ini saudara Tuhan tidak persoalkan. Kali ini apa saudara? Kali ini apa saudara? Tuhan sudah serahkan untuk Yehuda. Dia bilang, Meon, beta memang sudah dengar, tapi besok biasa dulu soalnya toh. Kalau ada apa-apa, lu bantu toh. Mari sama-sama. Nah kadang-kadang kita masih punya iman apa saudara? Apa? Iman apa? Simeon. Salah, iman cadangan. Iman Simeon lagi. Bagus, pertahankan kelurusan saudara. Nah, Simeon itu adalah cadangan, tapi Tuhan hargai cadangan. Dengan kata lain begini, saudara membagikan berkat kepada orang lain. Ayo 4 legasi saya bagikan untuk jemaat. Katakan saya terima dalam nama Yesus. Jangan bilang, sudah kamu. Simeon tidak bilang, beta punya iman kuat. Beta hanya guru sekolah minggu sah. Supaya kalau bilang, Yudas yang naik di atas pohon melihat Yesus bisa perbaiki. Oh anak-anak maaf, saya tadi omong ayat belum selesai. Padahal ayatnya tidak ada. Yudas yang naik di atas pohon itu enggak ada. Sakeus. Tapi karena roba-roba, sudah saya ini hanya guru sekolah minggu saja. Tapi jangan terlalu yang berlebihan. Bahkan ada yang ketika kita doa puasa kemarin, ada, lu siap berdoa? Betul kok, beta berdoa, beta pulang lah sekarang katanya bayangkan. Ini ada doa puasa mau pulang gara-gara suruh berdoa saudara. Jangan tunjuk-tunjuk orang lain Tuhan saja so lihat dan saya dah lihat, ini saya so tahu mata-mata mana yang tukang takut berdoa. Saudara kau yang kasih, bagikan imanmu kepada orang lain. Amin saudara. Saya beriman untuk 150T, saudara ambil 0, sekian persen atau berapa, dalam nama Yesus saya bagi-bagi berkat untuk saudara. Amin. Kenapa tidak? Hanya itu aja kok. Bagikan. Kenapa yang pertama itu mereka kalah? Karena mereka melihat kepada persoalan. Kali ini Tuhan setuju karena dia mengasihi sesama. Amin. Amin. Ayo dong bantu masjid. Tidak bilang amin, tuh lihat toh. Karena masjid bukan sesama toh. Karena kita pikir bersaksi ke seorang, oh, Anda tidak tahu kalau perbuatan baik bisa membuka pintu kesaksian. Saya yakin setelah sudah menang-menang, Simeon bilang, waktu lu sampaikan suara Tuhan itu beta agak ragu. Tapi kok kenapa beta yang ragu ini lu panggil? Beta yakin itu betul tuh. Amin saudara. Amin. Amin. Saya ingat tahun 91, 92, saya Oscar jalan-jalan sampai di apotek Hanam. Kita mampir beli speaker sekarang, speaker 75.000, banding sekarang 100.000 juta. Ambil pikul, naik speaker kita jalan, pinjam mobil Ken Tracy punya saya sampai di Soe. Saya cerita, Os ini kalau kau ada sekolah tunas bangsa nih, bukan tunas bangsa sekolah sana ini sekolah belum ada, karena 98 baru ada sekolah. Kita ngomong 92 waktu itu, 93. Saudara lihat. Waktu kita saling share, katakan, iman yang dibagikan seperti racun yang mematikan. Amin.
tadi saudaraku yang kasih. Sebentar mau 25 tahun, haleluya. Amin. Bagikan, jangan takut bersaksi. Ada yang bilang begini, saya tunggu aja, nanti kalau sudah terbukti, beta akan kasih keluar, saya akan panggil kabuak sebuak datang review. No. Katakan, saya siap membagikan iman saya. Viralkan berita-berita. Kemarin saya sharing, satu ibu datang di sini, umurnya sudah 83 tahun. Saya sharing kepada beliau, dia senang sekali. Saya antar pulang lagi, dia tambah senang lagi, saudara kasih. Saya kirim khotbahnya, berikan aku gunung ini. Kemarin sore dia balas, Bapak Pendeta, saya tertantang dengan berilah aku gunung ini. 83 masih minta gunung. Jangan minta mie sedap, karena pada ujungnya tidak sedap. Amin saudara. 83 tahun masih mau tangkap gunung. Kenapa? Karena saya bagikan iman. Dia antusias. Lalu saya uraikan apa itu gunung-gunung. Dia bilang amin, amin, amin. Malah dia bilang, saya akan bagikan kepada anak saya lagi. Lihat kan, bagikan. Itu cara iman. Jadi jangan takut. Hei Simeon, terima pesan dari Yehuda. Hei Yehuda, bagi pesanmu kepada Simeon. Simeon dan Yehuda katakan. Loh, kok saudara bisa amin ya? Berarti saudara tangkap. Haleluya. Oke, saudara yang kasih, yang berikut. Tuhan memprioritaskan iman yang excellent. Tuhan memprioritaskan apa saudara? Iman yang excellent. Iman yang unggul itu selalu diprioritaskan. Saudara lihat, saya baca ayat ini, saudara akan, oh kok hanya begitu ayatnya? Saya baca biasa, tapi ternyata ada maksudnya. Lihat, Ibrani 11 ayat 32 dan 33. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan apa saudara? Waktu. Apabila aku hendak menceritakan soal siapa? Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Anak pertama kasih nama Gideon, anak kedua kasih nama Barak, 3 kasih nama Simson, 4 kasih nama Yefta, 5 kasih nama Daud, 6 kasih nama John Dede. Haleluya. Dan syuting John Dede datang di John F lagi. Pegang kamera bagaimana ini? Ayat 33. Yang karena iman, yang karena apa? Telah menaklukkan, mengamalkan, memperoleh, menutup apa? Menutup apa? Mulut apa? Salah. Mulut pemfitnah. Mulut singa lupi tutup, lu berani. Kalau sampai saudara berani pun tidak ada singa di Kopet Kupang. Jadi percuma keberanian saudara. Tutup mulut apa? Pemfitnah, pembuli. Mulut yang tidak percaya diputar, ditutup, displaster. Amin saudara. Dengan kata lain begini, kalau engkau khawatir, takut, bimbang dan ragu-ragu, terintimidasi, mau mati mau rugi, lu sendiri jangan bagikan pada orang lain. Karena belum tentu apa yang kamu khawatir dalam hati terjadi, karena iman sudah ada di dalam sana. Amin. Tetapi kalau engkau bagikan kepada orang lain, jadi kalau mau mati bilang, mama beta rasanya kayak beta mau istirahat. Nah istri mulai peka, bapak istirahat maksudnya akan bangun lagi atau istirahat? Jadi kan enak kan bicara begitu. Ada suami-suami, bapak, woi bapak, apa? Saudara lihat, iman yang membuat mengatukkan. Jadi singa-singa itu saudara tahu, pembuli, pemfitnah, pengkhawatir, pengkritik, tidak percaya itu dikatup semuanya. Katakan saya katup itu semuanya. Amin. Saudara lihat, contoh Simson aja kita lihat. Hakim-Hakim 15 ayat 15. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkan tangannya, dipungutnya dan dipukulnya. Mati berapa orang? Wow. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparkannya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamalah tempat itu apa? Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan.
oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku mati kehausan dan jatuh dalam tangan orang-orang tidak bersunat. Dengar saudara kasih, dengar. Kemenangan setelah peperangan menentukan eksistensi saudara. Karena itu saudara, sekali menang terus menang, katakan. Jangan pernah draw, jangan pernah impas saudara. Katakan tidak ada impas dalam iman. Kemenangan. Lihat, dia bilang Tuhan sudah tolong saya pukul mati dengan rahang keledai itu. Tapi sekarang saya lapar dan haus. Jangan khawatir tentang Tuhan. Jangan khawatir tentang Tuhan. Sekali dia berikan kemenangan, kelimpahan kemenangan bertubi-tubi akan menyongsong. Lihat ayat berikut, ayat 19 berkata apa? Dengar. Kemudian Allah membelah. Kemudian Allah membelah tanah. Kemudian Allah membelah apa? Liang batu yang di lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Lihat. Coba pegang tangan saudara, katakan. Bilang begini, masih ada liang batu di kota ini untuk keluar air kehidupan. Katakan, masih ada berkat menanti saya. Haleluya. Kasih pujian bagi dia. Come on. Saudara lihat. Saya tidak akan mau kompromis. Pokoknya sekali menang dalam kasih karunia. 7 kali orang benar jatuh itu artinya apa? Kesempurnaan kejahatan dan dosa saudara tidak akan merubah kasih setia Allah. Itu berarti semakin orang mengalami kasih karunia Allah, jangankan 7 kali, setengah kali jatuh pun tidak pernah mungkin lagi. Kenapa? Karena bukan dia, tapi roh kasih karunia yang bekerja di dalam dia. Para suami katakan amin. Para istri katakan amin. Orang tua katakan amin. VT katakan. Itu dia. Orang biasanya ambil air dari tanah. Dan saya sudah alami ini dalam hidup saya. Tahun 2010 ketika Bapak Pete Rebo masih kepala, saya datang Ibu Rebo, dia minta tolong dan saya datang ke P2AT. Betul ya? Wah, saya datang ke sana. Dia kasih keluar itu foto satelit besar. 1,5 meter besar. Dia kasih tahu jalur-jalur air di Pulau Timur. Langsung dia tunjuk di sekarang di tempat kita. Wah Bapak, ini kering Pak. Percuma kita bawa alat ke sana. Kan Bapak mau air bukan lubang kan? Iya Pak. Jadi sudah ada tenaga semua siap mau bantu enggak? Hah, masih ada Tuhan. Hah, masih ada Tuhan. Hah, masih ada Tuhan. Saya hubungi satu orang. Ini kali bukan alat canggih. Angalai. Siapa saudara? Angalai. Naik jeep. Angalai naik jeep. Datang turun datang. Dengan pemborong sumur bor. Dia bilang, Bapak tanah mana tuh? Angalai ini hebat sekali. Saya bilang ini ada 5 hektar. Dia jawab bilang, sudah cari yang dekat-dekat saja supaya jangan repot-repot. Nah sebelumnya itu saya sudah bawa rekan-rekan berdoa supaya semua tinggal dia datang. Dia patah kayu asam. Tidak pakai foto satelit, sudah kayu asam. Dia, ini Bapak. Nah waktu itu Daniel dan Steph masih agak miring-miring. Jadi dia bilang, tolong tidak boleh orang pindah-pindah. Malam itu saya kurung Daniel dan Steph, tidak boleh bergerak. Sebab kalau doa kata salah pindah, ya. Lalu habis itu saya bilang, Anglai bayar berapa? Bapak nih kasih 50.000 sah. Wih, 50.000. Pulang, bor itu air 250 juta. 3 hari air keluar dari batu menurut P3AT. Dan Anda pernah minum di sana bukan? Amin. Jadi ini bukan Simpson saja, JPF dan rombongan pun alami. Amin. Mau beli tanah lagi saudara kan. Ini tanah value berapa? 700 juta, saya dengar 70 juta. Uang di gereja ada 35 juta, saya bilang, saya Senin bayar setengah, Ibu Messi dari Yayasan bayar setengah cash. Dia bilang, baik Bapak, Tuhan yang baik Bapak. Sampai di turun-turun bawah mata bilang, Pak John, saya sudah hitung kalkulator, bukan 70 juta, 700 juta. Saya bilang, lu kalkulator error, sonde Pak, betul-betul ini.
Pulang langsung masuk kamar mandi, saya bilang, Bapak, saya telepon kepada dia, tolong Pak, saya sudah omong tersalah. Tersalah apa? Tawar tersalah tadi. Soalnya begini saja, nanti ketemu dulu baru omong. Karena, ya oke sudah. Ketemu di situ, kira-kira ruangan lama. Ibu Messi, Willa, saya, dan dia. Saya bilang, Bapak, saya omong tersalah, jadi saya tarik kata-kata semuanya. Saya serahkan kepada ibu-ibu dua kurwa omong. Dan mereka mulai ngomong, saudara, dari 700 juta jadi 200 juta, bayar 2 kali, alias dari 15.000 harga tanah jadi 4.000 saja. Amin, saudara. Kalau 2 kesaksian ini tidak membuat engkau percaya Tuhan bahwa anakmu bisa sekolah, bayar miliaran segala macam, maka engkau agama apa ya? Saya tanya agama saja, jangan tanya yang lain lagi. Apapun yang engkau butuhkan, ada kasih karunia menyertai engkau. Amin. Haleluya. Saya ingat lagi, cerita satu kesaksian lagi. Mau ya? Mau toh? Naik Australia, turun Australia pertama kali, turun. Waktu injak kaki sampai Ibu Messi, tenang, ikut, turun. Dalam nama Yesus, saya tidak tahu OTI di sini, tapi saya punya Yesus. Buka pintu-pintu semua di sini yang belum terbuka. Saya datang keliling-keliling di sekolah-sekolah. Kata Om, ini orang dari mana kau datang? Belum minta izin, sudah datang, lihat turun. 1 tahun, 2 tahun, tahun ketiga sampai hari ini. Pintu terbuka lebar. Kecuali corona kita tidak bisa pergi, saudara guys. Tapi lihat, orang percaya Messi kasih password kurikulum. Kasih label guru resmi, semua pertemuan 800 guru se-Australia, Ibu Messi menyusup masuk, hitam manis di tengah-tengah putih yang mulia. Haleluya. Lancar semuanya, amin. Lalu sekarang kita dapat 2 kartu pendeta dari GBI dan VLC Perth. Kas kawin orang, kas mati orang, kubur orang mati maksudnya. Kubur orang mati boleh, kas kawin orang boleh. Sembuhkan orang boleh semua. Religious worker of Victory Life Community, Victory Life Center. Saudara lihat 3 kesaksian ini, kalau belum cukup, saudara agama apa lagi? Oke, nah saya akan tutup dengan 1 pembacaan lagi. Lihat ini. Iman melampaui ruang dan waktu. Katakan amin. Sekali lagi, baca kuat, 2, 3. Iman melampaui ruang dan waktu, dan Tuhan menciptakan. Di tengah-tengah waktu kehidupan saudara, Tuhan menciptakan peluang demi peluang. Kita lihat hakim-hakim di dalam pasal 11 ayat 30 dan 31. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, ayat 30, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku. Nah, saudara lihat saya di sini dulu. Yefta berpikir, gampang. Kan biasa kalau saya pulang rumah tuh ada 4 kakek yang datang. Namanya Ruby. Namanya siapa terserah. Kan dia terbiasa. Pasti yang datang tuh Ruby, anak anjing kesayangannya. Paling-paling 4 juta pergi. Oke. Bernasar jangan pernah berpikir untuk ini. Kalau bernasar saja. Amin, saudara. Tuhan betul bernasar harus dapat istri yang cantik. Lalu Tuhan bilang, saya tidak kasih yang cantik, kasih dia biasa. Tapi nanti kau kaya, kau bawa dia ke salon sendiri saja. Karena kecantikan itu kemunafikan. Jangan bernasar seperti itu, saudara kekasih. Amin. Jangan coba bernasar, kalau kasih saya anak laki-laki, nanti kalau datang perempuan, kamu lihat itu hanya boneka yang jalan. Pada di hari tua, jawab selanjutnya. Saudara lihat, itu langsung berbisik-bisik di sana. Oke, baca selanjutnya, dia bilang apa? Apa yang keluar? Menemui aku. Karena aku kembali selamat. Itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban. Saudara tahu selanjutnya yang keluar siapa? Yang keluarnya siapa? Malaikat bilang, lu tuh kalau bernasar lu rasa-rasa. Lu jangan terbakar emotion. Lu kalau mau menangis, berteriak. Tapi jangan bernasar.
Sebab kalau kau sudah bernasar, ada suami bernasar kepada istri, istri bernasar kepada suami, berdua menghadap Tuhan dan bernasar. Ada bernasar di dalam gereja, Tuhan kalau Tuhan kasih saya kerja, jangankan 10%, 91% pun saya rela. Bohong 9% pun tidak pernah dikasih. Bernasar itu artinya saudara mempercayai Tuhan bahwa Tuhan adil dan tidak pernah kecurangan. Kalau sampai kamu sudah niatlah. Amin saudara. Karena semuanya terpulang kembali kepada saudara. Nah anak ini tidak dibakar. Dia hanya tidak menikah seumur hidupnya. Haleluya. Bagaimana? Nasar Anda sudah dipenuhi? Hanya Tuhan dan Anda dan setan yang tahu. Kok tertawa lagi tidak bilang amin? Kan waktu ketemu ngomong tuh kan setan tuh roh jahat ada dua di mana-mana dia bisa. Oke, ayat terakhir untuk kita semua. Untuk simpulkan ini semua. 1 Samuel soal Daud dan Nabi Samuel. 1 Samuel 8 ayat 1-3. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatlah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anak-anaknya yang sulung ialah Yoel. Nama anaknya yang kedua ialah Abia. Bukan Adriel, Abia. Kedua menjadi hakim di Beersheba. Ayat yang ketiga, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan apa? Bisnis hukum, saudara kekasih. Mereka bikin hal-hal yang tidak berkenan. Meskipun Daud mencintai anak-anaknya, tapi dia tidak pernah menempatkan anak-anaknya pada posisi otoritas. Absalom pernah mau kudeta, tapi dia menghalau dengan cara yang halus dan Absalom sendiri yang mati. Karena rambutnya yang panjang terguling di atas pohon-pohon di hutan. Daud memiliki iman dalam keputusan Tuhan. Sementara Samuel, dia kompromi dengan anak-anaknya. Apa yang kita pelajari di sini? Anda bisa menghidupi iman yang sempurna. Katakan, saya menghidupi iman yang sempurna. Tetapi saya tidak bisa memberikan iman yang sempurna kepada anak-anak saya. Kecuali saya menghidupi iman itu bersama-sama dengan mereka. Yang mengerti katakan, amen. Anak saya yang besar ada 2. Satu laki, satu perempuan. Saya selalu mereka menceritakan. Kita harus pertahankan visi Ibu Messi dan visi JPF. Saya diam, berarti disuruh tangkap ini. Mulai tangkap. Mereka begitu. Yang kedua sudah mulai tangkap dan dia mau ambil bagian. Nah, dia sudah mulai tangkap. Dan yang ketiga, lebih tangkap lagi saudara. Dan dia menjadi guru. Langsung menangkap. Malah mereka berlima berapa? 3 tambah berapa? 3 ada calon 1 atau ini per. Berarti sudah 2 laki-laki 3 perempuan. Nanti sebentar datang 1 laki-laki lagi dalam nama Yesus. Saya panggil yang terbaik. Amin. Dan mereka sudah berunding. Dan nanti saudara akan dengar tanggal 10 dia bilang apa. Bukan bulan depan, bulan depannya lagi. Amin saudara. Mereka sudah bikin planning semua dan mereka bilang, Mama biasa bilang Oma Iso, kalau sudah tua jangan omong-omong. Nah sekarang kami juga bilang, kalau sudah tua jangan omong-omong lagi. Apa yang ditabur orang? Apa yang ditabur orang? Ibu menabur guru, terlahir guru. Kok kosong hanya dengar negatif saja kah? Apa yang ditabur orang? Ibu menabur guru, menegur. Cucu Cece, guru. Semua guru. Iman harus dihidupi. Katakan, iman saya harus dihidupi bersama dengan generasi saya. GP, you are man of faith. Amen GP. Amen. Dia bilang amin, Jodede cuma pakai masker. Tadi pagi dia ganggu-ganggu saya pakai ada begini. Hip hop nih. Pasti aku nona. Lu jangan bilang begitu lagi ya. Lu siapa ajar lu begitu? Nah, nih.
Iya, dan orang tua dua, lihat itu depan tuh, satu umur 60, satu umur 80, lihat saya. Inahan. Ipi, come on. Dia bilang, saya tidak mau kawan dengan opa-opa. Opa bakal dengan opa. Kan saya bilang kawan. Dia bilang tidak. Ibu bilang, lu jangan kawan dengan, lu penjaga. Oh, kalau saya jaga boleh. Nah, baik. Saya sedang mengajarkan prinsip ini. Katakan, saya menerima iman. Menaklukkan persoalan dalam hidup ini. Saya menurunkan kepada generasi saya iman yang tak terkalahkan. Karena Allahku menyertai aku. Kasih pujian bagi dia. Come on. Mari kita bangkit beri menyanyi lagu yang luar biasa. Aku percaya, aku percaya. Hatiku percaya. Come on. Ku percaya. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Come on everybody say hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Come on. selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, Hatiku percaya. hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Katakan selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Haleluya. Amin. Katakan selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Sorak bagi dia, sorak. Sorak bagi dia, sorak. Sorak, 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 sorak. Wow. Come on. Haleluya, amen. Amin. Bagi Anda yang mendengar berita ini dan Anda belum pernah menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, kalau Anda ada di ruangan ini atau dimanapun Anda bisa mendengar berita ini, hari ini tanpa Yesus hidupmu sia-sia. Itu bagi saudara yang katakan saya perlu diselamatkan, saya belum punya keyakinan keselamatan. Ikuti doa ini, katakan saya percaya dalam hati saya, Saya percaya dalam hati saya. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Dengan mulut saya mengaku Yesus adalah Tuhan saya, Yesus adalah Tuhan. Juru Selamat saya, Juru selamat saya. penebus hidup saya. Penebus hidup saya. Lahirkan saya kembali menjadi anak Tuhan. Segala dosa saya dikuduskan oleh darah Yesus. Hari ini saya menjadi pewaris kerajaan Allah. Amin. Amin.